Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol yang yang menggunakan metode pemupukan dengan menggunakan sistem benam. Sehingga ada beberapa hal yang ditanyakan dan saya rangkum menjadi beberapa pertanyaan yang akan saya jawab berkaitan dengan pembenaman pupuk. Karena bahwa ketika kita melakukan pembenaman pupuk ada aturan main yang menurut The Brondol harus segera dievaluasi. Yang pertama adalah, apakah boleh Pak Pendi bahwa pemupukan itu dibenamkan, dicampur seluruh pupuknya? Jawabannya adalah jangan, Mas. Karena bahwa bersifat di beberapa kasus ya, pembenaman pupuk ini sendiri, kalau mau mencampur, balik lagi, pencampuran pupuk lebih bagus yang sejenis. Jadi kalau urea sama KCl dicampur kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sama, nggak ada masalah. Secara kimiawi atau tidak ada antagonisnya juga nggak ada. Kemudian rock fosfat sama dolomit mau dibenamkan bareng-bareng juga nggak apa-apa. Tapi jangan keempat-empatnya ini dicampur jadi satu, jangan. Itu sehingga apakah dicampur akan tetap menguap? Tidak menguap, tidak. Akan tetapi kalau seandainya memang kondisi pH-nya terlalu tinggi di dalam satu lubang yang sama, urea juga tetap akan menjadi amoniak. Apalagi dia memiliki rongga-rongga yang baik di dalam tanah. Lebih bagus, kembali lagi sahabat The Brondol, kalau mau membenamkan beberapa pupuk dalam dalam lubang yang sama, urea sama KCl di dalam lubang yang sama monggo saja. RP dan dolomit berada pada lubang yang sama juga nggak apa-apa. Tapi jangan keempat-empatnya mau dibenamkan semua. Termasuk penggunaan NPK dengan dolomit yang dicampur kemudian dimasukkan ke benam juga tidak saya rekomendasikan. Lebih bagus dolomitnya sendiri, NPK-nya sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Pendi, harus menggunakan 4 lubang kah atau 1 lubang cukup? Pembuatan lubang benam pada tanaman kelapa sawit kita bagaimana melakukan pemupukan supaya mudah diserap tanaman kelapa sawit dalam jangka waktu yang relatif cepat. Akar kelapa sawit itu memiliki serabut yang menyebar, artinya bahwa serabut sebarannya agak kuat. Dimana bahwa ketika dia umur 6 tahun sebenarnya adalah bahwa perakaran kelapa sawit itu sudah menyatu. Ketika sudah menyatu menjadi satu, sebenarnya mau dibenam ketika mau dibenam akan lebih bagus dengan menggunakan bidang benam yang banyak. Misalnya jangan satu saja. Kalau seandainya misalnya ini tanaman kelapa sawit pada di sini dan hanya di titik sini saja, bagaimana dengan akar-akar yang lain? Dia harus bergerak mendekati unsur hara untuk bisa mudah dibenam. Karena unsur hara juga bisa berpindah melalui intersepsi akarnya bisa. Tapi dia juga harus larut dulu, nempel ke akar dulu, kemudian ada kemungkinan dia pakai difusi atau osmosis, ya akan mungkin terjadi, akan tetapi butuh waktu yang panjang. Lah, ketika The Brondol saya sampaikan bahwa pembenaman pupuk lebih bagus adalah dengan menggunakan sistem yang 4 lubang yang memanjang. Jadi misalnya ini pohonnya, gali 5 cm atau 10 cm, gali 5 cm, 10 cm, gali 5 10 cm, dah tebarkan di sini, masukkan ke dalam lubang, tutup kembali. Itu jadi jangan supaya dia cepat bereaksi dengan air, kemudian dia mungkin mudah bereaksi dan menghasilkan ion yang mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Tapi kalau menggunakan satu titik ya bisa saja, tapi butuh waktu yang cukup lama untuk diserap tanaman kelapa sawit di mana akarnya adalah serabut menyebar. Tapi kalau bidangnya banyak ya akan pakai cangkul saja digali sedikit. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Pak Pendi, apakah memang lebih bagus digali atau disebar? Kalau saya pecinta disebar, Mas. Top dressing pada tanaman kelapa sawit balik lagi karena bahwa akar serap kita berada pada 5-35. Selama lahannya datar, pemupukan dengan cara ditebar akan lebih efektif dan efisien. Dengan mengikuti aturan main yang ada. Aturan main yang gimana, Pak Pendi? Selama dia garam, maka pemupukan wajib ada hujan 1 hari hujan deras atau 2 hari hujan ringan yang terjadi pada 1 minggu itu sendiri. Sehingga kondisi tanah lembab dengan kondisi pemberian garam dalam bentuk senyawa garam, urea, KCl, glycerin dan sebagainya, maka dia mudah larut. Tapi kalau dia kering, ya jangan disebar. Kalau dikeringnya, ketika disebar ya dia pasti akan banyak menguap bagi ureanya atau ZA yang diberikan. Yang lain juga tidak bereaksi. Coba kita pakai garam kemudian diletakkan pada daerah yang kering. Yang terjadi apa? Mengeras. Jadi relatif tidak mudah lah. Kalau disebar Pak Pendi, kenapa rock fosfat sama dolomit boleh disebar di musim kemarau? Karena balik lagi, dia tidak menguap dan tidak berubah menjadi apapun.
Karena reaksinya juga akan menunggu bereaksi dengan air dulu dan bisa nanti akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sehingga ketika disebar, sampai dengan hari ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem disebar atau top dressing ini. Karena masih sangat efektif, mengingat perakaran serap kita itu didominasi pada kedalaman 5 sampai 35 cm. Sehingga begitu disebar merata akan masih sangat baik penyerapan bagi tanaman kelapa sawit. Di sisi lain, apalagi perusahaan ya yang dia menggunakan disebar untuk mengurangi tenaga kerja, karena tenaga kerja ini bagian dari biaya yang cukup besar pada hari ini. Kita bisa hitung, kalau seandainya satu tenaga kerja saja mampu memupuk 400 sampai 450 kg per HK-nya, per satu orangnya, berapa banyak tenaga yang mau diberikan kalau harus membuat lubang tanam dengan menggunakan sistem cangkul 4 sisi ini. Tapi kalau perusahaan tetap disebar. Kemudian yang ketiga, Pak Pendi, kalau dibenam misalnya, kemudian apakah akan nguap? Jawabannya ya tidak nguap. Penguapannya tidak berjalan dan terjadi sedikit untuk pencuciannya juga akan relatif lebih sedikit. Sebenarnya dibenam akan sangat baik, cuma memang kelemahannya di tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja ataupun usaha yang relatif lebih tinggi. Bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Tapi kan balik lagi, kalau memang ladang kita dan kita memang ada waktu untuk membuatnya, ya kenapa nggak kita buat? Lebih bagus memang dibenam, mengurangi faktor kehilangan yang mungkin terjadi. Akan tetapi kalau memang di lahannya miring tanpa terasan, apalagi tanpa terasan, dibenam adalah bagian yang paling penting untuk dilakukan. Karena balik lagi, kalau masalah pemupukan pada lahan miring ini adalah pencucian atau leachingnya itu sudah kemungkinan yang selalu saya sampaikan, bahwa lahan yang miring ketika dipupuk ya kemungkinan bahwa aliran permukaan dengan hujan yang deras, aliran permukaan yang besar, maka kemungkinan aliran permukaan akan membawa partikel tanah ya mungkin, partikel pupuk yang kita pupukkan juga mungkin, atau mencuci unsur hara yang sudah berada di daerah komplek liat itu sendiri, akan mungkin terjadi. Sehingga lebih bagus dibenam lah. Bagus dibenam, karena yang miring-miring itu harusnya lebih bagus dibenam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Pendi, kalau seandainya dibenam dicampur dengan pupuk organik bagaimana? Ya saya bilang boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Itu karena balik lagi sahabat Brondol, kalau mau pakai pupuk organik ya pakai pupuk organik, ya bagaimana? Daripada dibenam pakai pupuk organik, pupuk organiknya diletakkan saja, dikarungi, dibelah dikit, ini pohonnya pakai karung yang dibelah bawahnya diletakkan saja. Dah, itu akan sangat membantu sekali daripada dibenam dimasukkan ke dalamnya. Bahkan di metode penggunaan pupuk kandang untuk lubang tanam sendiri, The Brondol tetap mengacu penggunaan pupuk organik ataupun bahan organik yang terlalu banyak pada lubang tanam tidak saya sarankan. Karena balik lagi bahwa lubang tanam akan memiliki kemampuan memegang air dalam jumlah cukup besar. Kalau jumlah air yang dipegang itu cukup besar, berarti basah dan banyak-banyak. Dan ini kalau jumlahnya cukup besar di dalam lubang tanam tidak saya sarankan. Nanti akan bisa menguning sawit kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya bicara tentang benam, Pak Pendi. Kalau seandainya dibenam ini katanya untuk memudahkan penyerapan unsur hara, saya bilang bukan. Penyerapan unsur hara, akar kelapa sawit itu bisa menyerap unsur hara dalam bentuk ion. Ion itu adalah senyawa bermuatan yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi begitu dicekoi tapi dia tersedia, ya dia akan mudah diserap. Tapi kalau tidak ya tidak mudah begitu. Jadi kayak dolomit dibenam sama nggak dibenam apa ini ya sama aja. Serapannya ya nunggu bereaksi dengan air dulu baru bisa diserap. Seperti itu sih penjelasan dari The Brondol bicara tentang pembenaman pupuk. Karena banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan ini, masih banyak yang pengen menyampur jadi satu. Ada juga yang Pak Pendi di TikTok itu ada, dan di TikTok dan di YouTube itu ada yang pakai mesin di bor satu-satu saja. Bagaimana? Saya bilang tidak jauh lebih bagus kalau kita menggunakan lubang yang memanjang. Dia bisa terserap, faktor kehilangannya juga minim, terserap juga bagus. Dan kalau memang mau melubang dengan 4 sisi, kemudian jaraknya Pak Pendi, kita mengakomodir akar sahabat Brondol. Jangan terlalu dekat, karena akar-akar tersier yang akan menyerap unsur hara yang kita berikan nanti dalam bentuk ion adalah sudah menyebar menjadi satu. Umur 6 tahun itu sudah menyebar menjadi satu. Sehingga kalau
mau pupuk yang bagaimana, misalnya dalam lubang yang misalnya ukuran 2 lebarnya 1 meter, panjang dari bawah, jarak dari pohonnya 1 meter, yang monggo mau 1,25 meter juga nggak masalah, karena akarnya udah menjadi satu. Kecuali pada tanaman yang belum menghasilkan mau dibenam, ya relatif lebih dekat mengikuti tajuk yang ada. Mungkin itu saja sih penjelasan dari Dobronul bicara tentang pembenaman pupuk. Ya silakan saja. Itu yang saya yakini, yang sampai dengan hari ini juga banyak teman-teman Dobrol yang menjalankan dan hasilnya juga baik. Semoga bermanfaat bagi sahabat Dobrol semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.